Bayangkan ada seorang reporter yang pura-pura gila cuman biar bisa masuk ke dalam rumah sakit jiwa demi membongkar kebusukan sistem yang ada di dalam rumah sakit jiwa tersebut. Ini adalah kisah tentang seorang reporter inspiratif, seorang wanita yang bernama Nellie Bly. Penasaran gimana ceritanya? Cus. Elizabeth Jane Cochran atau yang kita kenal sebagai Nellie Bly itu lahir pada 5 Mei tahun 1864 di Cochran Mills, Pennsylvania. Dari awal dia masih kecil, dia itu emang tipikal yang cukup berbeda dari anak-anak seumurannya. Kenapa? Karena dia itu selalu tampil beda. Jadi nama panggilan dia itu tidak hanya Nellie Bly, tapi ada Elizabeth Jane Cochran, terus ada juga Pink. Kenapa Pink? Karena wanita di zaman itu mereka jarang banget pakai warna-warna yang cerah. Kebanyakan itu pada pakainya kayak warna coklat, putih, hitam, dan lain-lain. Tapi bagi dia kayak, it's okay, this is me. Nah, Elizabeth Jane Cochran ini itu adalah anak ke-13 dari 15 bersaudara. Jadi, 10 anak pertama itu adalah anak dari istri pertama si bapaknya. Dan nikah lagi, barulah ketemu sama emaknya si Elizabeth ini. Bapaknya itu meninggal pada saat si Elizabeth ini baru berusia 6 tahun. Lalu tidak lama setelah itu, mamanya akhirnya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria. Tapi yang awalnya mungkin kita pikir pernikahannya bakalan baik-baik saja, ternyata si suami barunya ini atau bapak tirinya si Elizabeth ini itu kayak benar-benar pecandu alkohol. Kadang nih kalau misalnya lagi mabuk banget si bapak tirinya, dia tuh bisa melakukan hal-hal yang agak terhitung kasar lah ya. Sampai akhirnya mama itu kayak ngerasa, udah cukup. Udah waktunya untuk berpisah dari pria toksik ini gitu kan. Akhirnya tersadarkan. Dan Elizabeth Jane ini dia baru berusia 14 tahun dan dia diminta untuk memberikan testimoni terhadap apa yang sebenarnya terjadi, apa yang udah dia lihat, apa yang dilakukan oleh si bapak tirinya ini terhadap mamanya dan lain-lain. Mungkin di zaman itu satu-satunya goals untuk para perempuan itu adalah dengan menikah. Karena dengan menikah mereka bisa memiliki masa depan yang terjamin. Tapi beda dengan apa yang dirasakan oleh si Elizabeth ini. Kenapa? Karena bagi dia ngerasa kayak, tidak kok, pernikahan itu bukanlah satu-satunya hal yang bisa membawa kebahagiaan. Dan sejak saat itu dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan membuat sebuah legacy yang merupakan hasil dari kerja kerasnya dia sendiri. Dia juga sempat melanjutkan pendidikannya di Indiana Normal School yang sekarang kita kenal sebagai Indiana University of Pennsylvania, tapi dia tidak bisa menyelesaikan pendidikannya karena keterbatasan biaya. Pada tahun 1885, di satu kolom yang ada di Pittsburgh Dispatch dengan judul What Girls Are Good For, atau kayak cewek tuh bisanya apa, dia menyatakan bahwa tugas perempuan itu sebenarnya cuman melahirkan anak atau meneruskan keturunan dan menjaga rumah. Nah, hal itu membuat si Elizabeth ini kayak agak marah gitu, kayak mereka cukup patriarki sampai berpikir bahwa perempuan itu cuma bisanya itu doang. Gara-gara kolom itu, akhirnya dia kayak berpikir, tidak bisa dibiarkan ini. Sepertinya aku harus membalas dan memberitahukan apa yang sebenarnya aku rasakan terhadap kolom ini. Lalu, dia menuliskan balasan terhadap kolom tersebut di bawah nama alias Lonely Orphan Girl. Sampai akhirnya balasannya tersebut itu kayak menarik perhatian dari editornya dan sang editor itu menawarkan sebuah kesempatan untuk dia menulis di salah satu halaman yang ada di newspapernya. Artikel pertamanya itu berjudul The Girl's Puzzle yang berargumentasi tentang tidak semua perempuan itu harus menikah. Dan dia merasa bahwa itu bukanlah satu-satunya goals utama yang harus dicapai oleh perempuan. Tapi apa yang dibutuhkan itu adalah kesetaraan, yang dimana perempuan juga berhak untuk bekerja. Lalu artikel yang keduanya itu berjudul Mad Marriage. Ini itu adalah tentang bagaimana divorce atau perceraian itu mempengaruhi perempuan. Sampai akhirnya dia berargumentasi tentang reformasi hukum perceraian yang ada.
Tapi untuk artikel dia yang kedua ini itu cukup berbeda karena dia tidak mempublishnya dengan nama aliasnya yaitu Lonely Orphan Girl, tapi dengan nama lain. Kenapa? Karena pada saat itu perempuan atau jurnalis wanita itu wajib untuk mengubah namanya menjadi kayak gender neutral. Supaya apa? Supaya para pembacanya itu tidak mendiskreditkan mereka. Karena perempuan itu kayak dianggap tidak layak lah untuk menjadi seorang jurnalis. Dan akhirnya dia memilih sebuah nama yang kita kenal sekarang yaitu Nellie Bly. Berkat hasil kerjanya yang cukup memuaskan editornya, si George Madden, saat itu, akhirnya dia ditawarkan pekerjaan penuh waktu atau full-time job. Fokus dari cerita yang di cover sama Nellie Bly ini itu lebih kayak hal-hal berbau investigasi yang dimana dia itu nanti bakalan kayak undercover atau berpura-pura misalnya jadi perempuan yang miskin sampai akhirnya dia bakalan di-hire menjadi buruh pabrik. Pada saat dia menjadi buruh pabrik itu, dia akan melihat nih situasi dan kondisi yang terjadi di sana dan itu akan menjadi berita yang akan dia cover. Pada saat beritanya itu keluar, banyak reaksi yang mungkin bisa dibilang mix ya, karena dari sisi positif mereka para buruh pabriknya itu senang sekali karena akhirnya apa yang mereka rasakan itu bisa diketahui oleh halayak ramai. Tapi dari sisi negatifnya, hal ini mendapat kecaman dari si pemilik pabrik itu sendiri. Sampai akhirnya si Nellie Bly itu dipindahkan, tidak lagi melakukan investigasi seperti itu, tapi dia dipindahkan ke Women's Page yang mengcover tentang fashion, mengcover tentang society, gardening, pokoknya yang benar-benar dikerjain sama jurnalis wanita. Hal ini membuat Nellie Bly itu kayak merasa tidak puas gitu. Kayak itu bukan aku, ini bukan hal yang ingin aku lakukan. Dan aku ingin melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh wanita manapun di saat itu. Pergi ke Meksiko sebagai foreign correspondent dan di situ dia benar-benar mengcover apa yang terjadi di Meksiko sampai mempublish sebuah buku yang berjudul Six Months in Mexico. Di tahun 1887, si Nellie Bly itu memutuskan untuk resign setelah udah nganggur 4 bulan, mulai nggak ada duit kan ya. Akhirnya nggak tahu gimana caranya dia itu bisa ketemu sama pemilik newspaper The New York World, Joseph Pulitzer, dan akhirnya dia mengambil sebuah pekerjaan yang mungkin kayak I don't know, kayak sangat riskan ya untuk menginvestigasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di Women's Lunatic Asylum yang ada di Blackwell's Island atau di Pulau Blackwells yang sekarang kita kenal sebagai Pulau Roosevelt. Sampai akhirnya supaya bisa lebih mendalami perannya ya, supaya dia itu bisa benar-benar dianggap sebagai seorang ODGJ, ibarat kayak seorang aktor yang berusaha mendalami perannya dalam sebuah film. Nah, inilah yang dilakukan sama Nellie Bly itu. Jadi dia kayak nyerang polisi, walaupun sebenarnya itu kayak bentuk dia menunjukkan kalau dia tuh gila gitu. Terus dia kayak teriak-teriak nggak jelas dan lain-lain sampai akhirnya dia berhasil untuk masuk ke Pulau Blackwells itu. Dan selama 10 hari dia benar-benar menyaksikan sendiri apa yang terjadi dengan para pasien lainnya yang ada di pulau tersebut. Dia menyaksikan sendiri kondisi brutalnya dari pasien yang dipukuli, disiram dengan air dingin, atau bahkan kayak makanannya udah nggak layak makan sama sekali. Kondisi kamarnya yang nggak layak, bahkan perlakuan yang lebih mirip sama penyiksaan dibandingkan perawatan. Dan akhirnya tim dari korannya itu yang meminta untuk melepaskan si Nellie Bly ini. Pada akhirnya tulisannya yang berjudul 10 Days in a Madhouse itu mengguncang publik kayak benar-benar jadi topik hangat pembicaraan di Amerika pada saat itu yang mendorong perubahan besar di lembaga layanan kesehatan mental Amerika untuk berubah atau bertransformasi supaya bisa menjadi lembaga yang lebih humanis, yang lebih manusiawi, yang lebih memanusiakan manusia. Setelah berhasil mengharumkan namanya dengan tulisan 10 Days in a Madhouse itu, dia tidak hanya berhenti di situ. Tapi dia mencoba untuk menantang dirinya untuk mengalahkan perjalanan fiksi dari sebuah buku yang berjudul Around the World in 80 Days. Nah, pada November 1889,
Dia berangkat sendiri tanpa pemandu laki-laki. Dia melintasi kapal, kereta, rickshaw, dan perjalanan lain untuk menyelesaikan perjalanan keliling dunianya dalam 72 hari. Sebuah rekor baru yang memecahkan batasan perempuan pada zamannya. Dan setiap kali dia mengirimkan telegram ke Amerika tentang berita yang dia cover, itu orang-orang udah pada kayak menanti-nanti gitu. Kayak, oh berita apa lagi nih yang akan dibawakan oleh seorang Nellie Bly. Bahkan saat dia kembali, dia tuh kayak disambut dengan parade, dengan kembang api, dan berita besar di seluruh koran Amerika pada saat itu. Usianya yang ke-31, dia memutuskan untuk settle down, nikah dengan seorang pria yang berusia 72 tahun, seorang pengusaha kaya yang bisa disebut kayak miliuner lah ya, bernama Robert Seaman, dan bahkan menjadi salah satu wanita industrialis terkemuka di Amerika Serikat pada saat dia mengelola Ironclad Manufacturing Company. Ia mendapatkan beberapa hak paten untuk desain wadah industri dan mencoba memperbaiki kondisi kerja yang ada pada saat itu. Namun, bukan tanpa tantangan, akhirnya perusahaan itu menghadapi kebangkrutan yang memaksanya kembali untuk menjadi seorang reporter. Dan akhirnya setelah itu dia pun menjadi perempuan yang berhasil untuk meliput Perang Dunia dan terus menulis sampai akhir hayatnya. Nellie Bly itu terus menulis karena kecintaan dia terhadap dunia jurnalis, dan dia bahkan sudah mempublish banyak buku sampai pada akhirnya pada tanggal 27 Januari tahun 1922 dia menghembuskan nafas terakhirnya di New York City karena penyakit pneumonia di usia yang ke-57 tahun. Ada sangat banyak hasil karya yang telah dia ciptakan selama masa hidupnya, dari memperjuangkan hak perempuan, menjadi pionir yang akhirnya membuka jalur bagi wartawan wanita selanjutnya supaya tidak dianggap atau dipandang sebelah mata. Bahkan The Evening Journal itu menyebutnya sebagai the best reporter in America atau reporter terbaik di Amerika. Dan ini merupakan salah satu quote Nellie Bly yang sangat aku suka. Dia itu bilang, I said I could, I would, and I did. Kisah tentang Nellie Bly ini menurut aku sangat inspiratif karena dia membuktikan bahwa satu orang dengan satu penanya, dengan keberanian yang luar biasa, apalagi dia seorang wanita yang pada saat itu mungkin cukup dipandang sebelah mata, itu bisa mengubah sesuatu yang mungkin sebelumnya kita anggap cukup mustahil untuk dilakukan. Tapi dia berhasil melakukannya. Makasih guys udah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian ada rekomendasi cerita lainnya, boleh banget untuk komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe buat cerita seru lainnya. See you on my next video guys. Bye!